Halo, annyeonghaseyo, sarangi. Ya, balik lagi di jam tayang bareng gue Reza Res. Nah, kali ini gue bakalan ngebahas tentang 2 episode terakhir dari series drama Korea The World of the Married Couple. Gimana? Udah pada nonton episode 16, 15, 16 ya? Gimana? Udah tahu kan endingnya gimana? Nah, langsung aja ke reviewnya. Buat kalian yang belum nonton 2 episode terakhir dari The World of the Married Couple, atau yang baru di awal-awal nontonnya, aku ingetin ini adalah konten spoiler. 2 episode terakhir ini 15-16 ini ceritanya udah mulai tentang apa ya? Tentang kebangkitan dari si Ji Sunwoo ini untuk merebut kembali anaknya dan untuk membalaskan dendamnya ke Lee Tae-oh. Sebenarnya sih si Ji Sunwoo ini nggak dendam banget ke Lee Tae-oh gitu. Tapi karena Lee Tae-oh duluan yang ngehancurin kehidupannya Ji Sunwoo dan merebut Jun Young anaknya dari dia, makanya si Ji Sunwoo ini pengen banget anaknya balik lagi ke dia gitu. Nah, di 2 episode terakhir ini kelihatan banget sih dari overview ceritanya ya, kalau gue lihat memang pas sih. Jadi ngegambarin kalau pada akhirnya si Jun Young ini kan nggak suka sama Lee Tae-oh dan Dakyung karena dia merasa cuman terfasilitasi aja secara materi, cuman dia nggak bahagia hidup sama Lee Tae-oh dan Dakyung gitu. Jadi akhirnya si Jun Young ini ngerasa ya dia harus balik ke ibunya, dan dia merasakan bahwa kasih sayang ibunya itu lebih besar daripada Lee Tae-oh dan Dakyung. Karena Dakyung ini sebenarnya mengajak Jun Young buat tinggal bareng karena ada hidden agenda gitu, ada hidden agenda supaya si Lee Tae-oh jadi makin cinta sama dia. Nah, akhirnya Ji Sunwoo ini ngungkapin kalau dia pernah berhubungan lagi dengan Lee Tae-oh dan di situ juga si Dakyung dikasih tahu semuanya bahwa sebenarnya Dakyung itu nggak lebih dari copycatnya Ji Sunwoo gitu. Jadi mulai dari barang-barang yang dimiliki Dakyung, terus gaun pernikahannya Dakyung, bahkan foto, dan pokoknya semuanya yang ada di diri Dakyung itu di set atau dibuat oleh Lee Tae-oh mirip sama Ji Sunwoo gitu. Dan itu dikasih tahu sama Ji Sunwoo ke Dakyung bahwa lo itu cuman copycat gue gitu. Sebenarnya si Lee Tae-oh ini tetap cintanya sama gue, bukan sama lo gitu. Dan akhirnya tuh ngebuat Dakyung ngerasa ya nggak ada artinya selama ini apa yang diperjuangkan dia, ternyata ya ini cuman untuk memenuhi egonya dari si Lee Tae-oh aja gitu. Selain dari dandanan yang baju atau semuanya yang sama dengan punya Ji Sunwoo, juga ego si Lee Tae-oh ini biar dia sukses gitu. Nah, di sini tuh udah mulai tuh kehancuran Lee Tae-oh tuh udah babak belur lah istilahnya. Jadi dari si orang tuanya Dakyung juga udah mecat dia dari perusahaannya. Dari kan tadinya si Lee Tae-oh kan memang punya perusahaan production house sendiri, itu dia dikeluarin dari perusahaan production house-nya sendiri. Terus si keluarganya Dakyung ini dia pindah ke luar kota gitu, dan rumahnya dijual, jadi si Lee Tae-oh ini nggak punya apa-apa. Dan Jun Young juga udah balik lagi ke Ji Sunwoo, dan si Jun Young ini juga dia dendam banget, kesel gitu, marah banget lah, istilah marah banget sama ayahnya karena ya semua kehancuran yang terjadi di keluarganya ini gara-gara ayahnya gitu. Jadi
di 2 episode terakhir ini benar-benar si Lee Tae-oh ini nggak punya apa-apa, dia jatuh banget, bahkan eh, di di saat kejatuhannya ini yang udah ditinggalin Dakyung, udah nggak punya pekerjaan, udah nggak ada uang, eh, dan ya si Ji Sun Woo juga bilang ya ini gara-gara lu gitu, semuanya ini gara-gara lu, dan akhirnya ya lu terima akibatnya. Tapi si Ji Sun Woo ini juga merasa nggak bisa, masih ada rasa iba lah ke si Lee Tae-oh. Jadi si Ji Sun Woo juga masih bilang kalau gue bakalan tetap ngebiayain lo sampai lo dapat pekerjaan, terus lo bisa, dia si Ji Sun Woo ngasih uang gitu. Ada satu adegan yang si Ji Sun Woo ngasih uang ke si Lee Tae-oh buat yaudah lo tinggal dulu di hotel gitu atau di motel sampai lo dapat pekerjaan, seperti itu. Dan sampai pada akhirnya karena Lee Tae-oh ini galau dan dia pengen pengen minta maaf ke anaknya, dan dia akhirnya dia kayak ngeculik anaknya gitulah. Cuman pada akhirnya si Ji Sun Woo bisa ketemu lagi sama anaknya, dan mereka duduk bareng makan malam bareng. Dan di situ Ji Sun Woo ngasih kesempatan ke si Lee Tae-oh buat ngomong, ya udah ngomong hal terakhir lah, setelah itu lo nggak usah ganggu gue dan Junyong gitu. Setelah ini udah kita hidup masing-masing gitu, lo dengan kehidupan lo, gue dengan kehidupan gue gitu. Cuman yang agak gue kesel di sini itu si Lee Tae-oh ini agak nggak tahu diri gitu. Dia masih ada sisi egonya gitu, dan dia ngerasa ya udah gue sekarang jatuh dan gue tetap butuh pertolongan lo. Dia bilang gitu ke Ji Sun Woo buat si Ji Sun Woo agar ya udah kita mulai lagi dari awal, gue minta maaf karena gimana pun juga orang yang gue sayang itu adalah orang yang adalah lo yang selama ini di sisi gue rela berkorban bla 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 bla. Jadi dia tetap minta rujuk men, karena dia ngerasa dia udah nggak punya apa-apa, udah ditinggal Dakyung, udah nggak ada pekerjaan, dan si Ji Sun Woo juga masih settle gitu dia. Dan Lee Tae-oh ini melihat bahwa ya hidupnya bisa berharap lagi ke Ji Sun Woo, kan brengsek ya, masuk kata gue kayak ini orang gimana gitu. Dan untungnya sih si Ji Sun Woo nggak mau buat balikan, dan si Junyong juga dia nggak mau gitu, udah sakit hati sama ayahnya. Cuman ya namanya juga pernah sayang, pasti masih ada, si Ji Sun Woo masih ada rasa-rasa ibanya gitu kan. Dan si Junyong juga dia nggak mau gitu, udah sakit hati sama ayahnya. Cuman ya namanya juga pernah sayang, pasti masih ada, si Ji Sun Woo masih ada rasa-rasa ibanya gitu. Nah, di 2 episode ini juga menceritakan tentang si Yerim dan suaminya yang rujuk lagi gitu kan. Setelah si Yerim berpisah sama suaminya, akhirnya rujuk lagi. Cuman si suaminya ini masih tetap brengsek. Jadi di ending-endingnya si suaminya ini ketahuan kalau punya selingkuhan gitu, dan akhirnya si Yerim mutusin buat ya udahlah berpisah aja, karena gue udah berusaha semaksimal mungkin dan sampai gue mau rujuk lagi sama lo, tapi lo nya masih tetap punya simpenan, dan emang kayak udah sakit jiwa sih dia juga. Udah dikasih kesempatan kedua sama Yerim, tapi masih aja gitu punya selingkuhan gitu. Sebenarnya di 2 episode terakhir ini tensinya pas sih, temponya juga pas gitu, terus penggambaran ceritanya juga oke gitu, dimana ngebuat emosi dari penonton akhirnya terbayarkan gitu. Dari yang di episode-episode sebelumnya itu kita disuguhin dengan konflik-konflik yang terus menerus antara Lee Tae-oh, Ji Sun Woo dan lingkungannya gitu, dan lebih ke Ji Sun Woo yang ditekan sama Lee Tae-oh. Di 2 episode terakhir ini pembalasannya tuh terlihat gitu. Ya udah pada akhirnya ya harus seperti itu gitu, harus Lee Tae-oh harus menerima semua akibatnya yang udah dilakuin dia saat ini gitu. Dia harus udah menerima kekalahannya dan kehancurannya gitu. Dan
pas sih, jadi kayak apa yang dipengenin para penonton itu juga terbayar di sini. Dan di akhir cerita juga digambarin semua karakternya akhirnya punya kehidupan masing-masing. Kayak Yerim, dia akhirnya punya toko sendiri yang dia telah memutuskan berpisah dari suaminya. Terus suaminya juga di situ digambarin udah sama cewek lain. Terus si Lee Tae-oh ini juga dia hidup sendiri gitu, dengan berusaha lagi buat apa namanya, bangkit untuk karirnya. Dia masukin lagi ke production house, dia ngelamar ke production house gitu. Dan si Dakyung juga di situ hidup sendiri juga, dan digambarkan bahwa ada sosok seorang cowok yang ngedeketin dia gitu. Jadi masing-masing akhirnya punya kehidupan masing-masing gitu. Cuman di endingnya ini kan sempat ada kejadian di mana si Lee Tae-oh itu setelah makan malam yang bareng Ji Sun-woo dan apa namanya dan Jun Yong, itu si Lee Tae-oh karena ditolak sama Ji Sun-woo untuk rujuk gitu, dan si Jun Yong juga menolaknya. Jadi setelah mereka keluar dari restoran itu, si Lee Tae-oh mau menabrakkan diri ke mobil gitu. Jadi kayak dia mau bunuh diri gitu. Nah, di situ si Ji Sun-woo merasa kayak aduh, masih ada rasa iba gitu. Jadi dia menolong lah si Lee Tae-oh itu, dan dilihat oleh Jun Hyuk merasa kenapa sih nyokap gue udah disakitin sebegitunya tapi tetap aja gitu membela si ayahnya ini gitu, dari perspektif si seorang anak-anak gitu ya. Karena si Jun Hyuk ngerasa ya dia yang menghancurkan semua ini gitu, makanya si Jun Hyuk tuh akhirnya kabur gitu kan. Jadi di ending tuh si Jun Hyuk kabur. Dan sempat gue berpikir ini bakalan ada season keduanya atau seperti apa gitu, karena kok si Jun Hyuknya malah menghilang gitu. Si Jun Yongnya malah menghilang gitu. Terus tapi ternyata Jun Yong akhirnya balik lagi ke rumahnya gitu. Ya itu sih, begitulah ending dari The World of the Married Couple, drakor yang udah mencuri perhatian. Dan by the way ini berdasarkan berita-berita yang beredar gitu. Jadi rating episode terakhir ini tuh rating drakor tertinggi sepanjang sejarah drakor di Korea gitu. Ya gitu, gimana kalau menurut kalian ending dari The World of the Married Couple ini sesuai ekspektasi kalian atau enggak? Atau kalian masih berharap bakal ada episode selanjutnya atau bakal ada season selanjutnya? Karena jujur aja kalau gue secara pribadi gue agak berharap bakal ada season berikutnya sih, kayak karena drakor ini tuh kayak gue lagi di posisi lagi sayang-sayangnya gitu, lagi demen-demennya buat ngelihat dari apa ya, karakternya tuh kayak makin wah gitu. Kayak ya gue jujur terpesona sama karakternya Ji Sun-woo yang tegar banget itu gitu. Dan pas lagi sayang-sayangnya gini udah bubar gitu, udah kelar gitu. Jadi kayak berasa ditinggal pas lagi sayang-sayangnya gitu. Nah gitu aja review jam tayang kali ini. Jangan lupa subscribe, terus like kalau kalian suka videonya, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. See ya!